Saudara-saudara, ketika pergumulan hidup menerpa kita, apapun itu bentuknya, beban yang menekan berat kehidupan kita, apa yang akan mendorong kita, menguatkan kita, menggerakkan kita untuk tidak ragu-ragu menghampiri Tuhan dan memohon pertolongannya? Sebagaimana dalam relasi kita dengan sahabat-sahabat, dengan saudara-saudara, dengan sesama kita, apa yang menyemangati kita dikala kita membutuhkan bantuan untuk datang kepada seorang sahabat di antara banyak sahabat, kita datang kepada seorang saudara di antara banyak saudara untuk memohon bantuannya? Tentu alasannya karena kedekatan kita atau pengenalan kita akan karakter sahabat atau saudara itu. Begitu juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 86 ini, pembacaan kita. Pemazmur diperhadapkan dengan ancaman, serangan orang-orang yang angkuh. Juga dikatakan ada gerombolan orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang hendak mencabut nyawanya. Dan dalam kondisi itu, sikap pemazmur adalah datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan tanpa ragu-ragu. Karena Tuhan sudah mengampuni pemazmur. Pemazmur sudah melihat pengasihan dan kasih sayang Tuhan. Dia yakin Tuhan pasti sanggup menolong. Dia yakin Tuhan mau menolong. Karena itu dia tidak ragu-ragu datang menghampiri Tuhan, Allah yang adalah penyayang dan pengasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua punya beban dan pergumulan masing-masing. Seberapa yakin kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Keyakinan kita akan pertolongan Tuhan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh mana kita dekat dengan Tuhan, seberapa dalam kita mengaminkan akan pengasihan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita pernah mendengar atau merenungkan kisah yang diceritakan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11-32. Cerita tentang anak yang hilang. Ketika anak yang bungsu itu kehabisan segala harta benda karena berfoya-foya di negeri asing, lalu dia jatuh miskin, dia menderita. Apa yang menggerakkan dia untuk kembali ke rumah bapaknya? Apa yang membuat dia tanpa ragu untuk bangkit dan berjalan pulang ke rumah bapaknya? Padahal dia telah melukai hati bapaknya dan pergi jauh. Tetapi sekarang dia bangkit dan pulang. Apa alasannya? Tentu alasannya karena dia mengenal bapaknya. Tentu dia yakin bahwa kalau dia tidak pulang ke rumah bapaknya, dia akan binasa. Dan kalau dia pulang, pasti dia tertolong dan hidup. Dan kita tahu bagaimana ceritanya. Anak yang bungsu ini, dia pulang dan masih jauh sudah kelihatan oleh bapaknya. Dan apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dia menyambut anak itu dengan penuh kasih sayang. Dan ini dikisahkan Tuhan Yesus untuk menggambarkan bagaimana besar dan dalamnya dan luasnya dan lebarnya kasih sayang Tuhan itu, pengampunannya kepada kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
dalam berbagai beban dan tantangan kehidupan. Jangan kita pernah ragu untuk datang kepada Tuhan, untuk mengandalkan kuasa dan kasih-Nya. Karena itu hanya kepada Tuhan kita patut bermohon, hanya kepada Tuhan kita patut berserah. Karena hanya dekat Dia kita akan menikmati kasih dan sayang-Nya. Amin. No power of hell, no scheme of man could ever pluck me from His hand. Till He returns or calls me home, here in the power of Christ I'll stand.